Sobat Kabaroto ingin mencari mobil keluarga yang baru, tapi memiliki fitur yang banyak dan juga tampilan yang oke? Sobat Kabaroto perlu tahu, di samping gue ini sekarang ada Hyundai Stargazer. Oke Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Kali ini tim Kabaroto berkesempatan diundang oleh pihak dari Hyundai Motor Indonesia untuk membahas salah satu MPV terbaru andalan mereka, yaitu Hyundai Stargazer. Nah, di samping gue ini udah ada salah satu tipe tertingginya nih Sobat Kabaroto, di mana Hyundai Stargazer ini memiliki banyak tipe, tapi yang ini adalah tipe yang tertingginya nih, di mana dia adalah aktif IVT nih Sobat Kabaroto, dimana yang menariknya adalah di dalamnya sudah menggunakan captain seat. Gak usah berlama-lama lagi, kali ini gue akan langsung menjurus aja bahwasannya tadi di awal gue membahas bahwasannya mobil ini merupakan mobil yang sangat cocok untuk keluarga, dimana mobil ini bentuknya pun kalau bisa kita lihat nih Sobat Kabaroto emang sangat minimalis banget tapi futuristik juga. Kalau bisa dilihat seperti apa, ya cepat banget. Ini plak-ketiplek mirip banget bentuknya sama Hyundai Staria, cuma versi lebih kecilnya aja. Gue gak akan berlama-lama lagi, sekarang gue akan memberitahu bahwasannya apa yang menjadi poin plus dari Hyundai Stargazer ini buat Sobat Kabaroto yang pengen memilikinya. Oke, sekarang kita akan ngebahas masalah interiornya. Let's go! Yes, Sobat Kabaroto, kali ini gue akan ngebahas masalah apa aja atau hal-hal plus apa aja yang sekiranya bisa ditawarkan oleh Hyundai Stargazer bagi sebuah keluarga muda. Karena di awal tadi gue bilang ini adalah MPV yang cocok banget buat keluarga. Yang pertama adalah gue sebagai pengemudi di sini gue merasakan bahwasannya area interiornya cukup lapang nih Sobat Kabaroto, mulai dari dashboard, terus habis itu area ruang kaki-kakinya, ruang kaki kita ini masih sangat cukup luas nih Sobat Kabaroto, yang dimana itu sangat dibutuhkan banget oleh keluarga. Dan menariknya adalah seperti yang gue bilang tadi di awal, di belakang itu ada captain seat yang pastinya bisa membuat nyaman para penumpang atau keluarga-keluarga yang sekiranya pengen bawa anak-anaknya di area belakang dan tengah. Itu cocok banget. Sekarang kita akan coba lihat tampilannya kalau mobil dalam keadaan menyala. Nah, ini dia Sobat Kabaroto. Menariknya adalah mobil-mobil yang memiliki transmisi matic itu biasanya harus menginjak pedal rem dulu, tapi kali ini Hyundai Stargazer nggak perlu, karena itu memudahkan akses Sobat Kabaroto untuk menyalakan kendaraannya nih. Dan yang menariknya adalah poin plus adalah Hyundai Stargazer interiornya, lampu ambientnya keren banget kayak gini Sobat Kabaroto, tampilannya mulai dari di area trim-trim pintu, terus habis itu di area dashboard bawah, ruang-ruang penyimpanan, di cup holder, dan tombol-tombol lainnya warnanya serasi banget dan juga sangat manis. Cuma selain itu, gue perlu kasih tahu poin lainnya adalah yang penting banget buat keluarga, ruang-ruang penyimpanan Sobat Kabaroto. Dimana kalau kita bawa keluarga, pasti itu butuh ruang penyimpanan yang cukup banyak. Yang pertama, glove box, and then di sini ada ruang penyimpanan atau slot lebih yang sekiranya bisa ditaruh untuk barang-barang. Lalu di sini seperti biasa, di sini ada tempat untuk naruh barang-barang yang pastinya anti geser-geser klep ya Sobat Kabaroto saat mobil berjalan. Karena apa? Di sini bahannya dia seperti bahan karet yang pastinya keset nih. Contoh aja kunci aja tidak bergerak. Selain ruang-ruang penyimpanan yang ada di area depan, di sini juga ada untuk area pengisian daya nih Sobat Kabaroto. Di sini ada tempat untuk port charge 12 volt. Dia dibagi maksimalnya adalah 120 watt. Dan juga di sini ada colokan untuk USB yang pastinya kalau Sobat Kabaroto ingin menambah daya smartphone Sobat Kabaroto bisa langsung dicolok aja. Selain itu, tampilan menarik lainnya adalah di area head unitnya ini Sobat Kabaroto. Layar infotainmentnya sudah cukup canggih. Kalau sekilas dilihat
Ini terlihat sangat futuristis banget ya Sobat Kabaroto. Permainan warna abu-abu tua dan juga silvernya yang menarik banget kayak gini. Kisi-kisi AC-nya juga perempatannya oke banget. Cuma sekarang kita fokus dulu untuk ngelihat dari layar infotainmentnya. Nah, dia punya tombol-tombol di sini nih Sobat Kabaroto, di kanan dan kiri. Terus habis itu untuk tombol track volume. Terus habis itu untuk on off. Sobat Kabaroto bisa lihat head unitnya atau layar infotainmentnya canggih banget kayak gini. Dia punya layar infotainment sebesar 8 inci Sobat Kabaroto yang sudah bisa terkoneksi dengan Bluetooth, radio, dan juga navigasi. Untuk sebuah MPV dengan harga 243 jutaan, start from 243 jutaan, ternyata di sini layar infotainmentnya sudah layar sentuh dan tampilannya emang menarik banget. Dan gue akan kasih tahu juga, bagi keluarga muda yang ingin meminang dari Hyundai Stargazer ini, kalian harus tahu bahwasannya ketika kalian memiliki sebuah keluarga itu membutuhkan yang namanya keselamatan. Apa saja fitur-fitur keselamatan yang sudah disematkan di Hyundai Stargazer 1 ini? Oke, gue akan sebutkan. Yang pertama adalah BlueLink. Jadi yang menariknya Hyundai BlueLink ini terbagi dirinci lagi menjadi 4, yaitu ada alerts, terus habis itu remote function. Yang terakhir adalah VRM atau Vehicle Relation Management nih Sobat Kabaroto. Jadi udah paket lengkap banget itu dari Hyundai BlueLink nih Sobat Kabaroto. Sekarang gue akan ngebahas yang namanya Hyundai. Dia punya teknologi yang menarik di Hyundai Stargazer ini, yaitu Hyundai Smart Sense. Yang pertama ada lane keeping assist. Yang kedua, dia ada salah satunya yang keren adalah rear traffic assist. Jadi saat Sobat Kabaroto mundur ke belakang menggunakan mobil ini, itu ada sensor yang bisa membaca bahwasannya ada kendaraan apa yang menghalangi kita, dan juga ada forward collision assist nih Sobat Kabaroto. Jadi dia bisa membaca sekiranya ada sesuatu yang menghalangi laju dari kendaraan kita atau laju dari Hyundai Stargazer ini. Jadinya bisa membuat Sobat Kabaroto semakin aman plus nyaman ketika berkendara dengan Hyundai Stargazer. Nah Sobat Kabaroto, sekarang gue akan kasih tahu juga nih, selain layar infotainment, di sini layar cluster instrumennya bagi pengendara dari Hyundai Stargazer ini juga menarik banget. Pasalnya, layar berukuran 4 inci ini, dia tampilannya udah sangat futuristis banget, full digital semuanya dengan layar MID di tengah. Plus yang menariknya di sini dia ada tampilan untuk pengaturan angin dari ban atau TPSM, tire pressure monitoring nih Sobat Kabaroto. Ngomongin mobil yang sekiranya cocok buat keluarga, rasanya nggak sah kalau kita cuma hanya nyobain kabin depannya aja. Kita akan cobain Captain Seat yang menjadi nilai jual dari Hyundai Stargazer tipe Active IVT 1 ini. Let's go! Nah, tadi kita udah ngebahas area kabin depannya nih Sobat Kabaroto, di mana sudah banyak fitur-fitur yang tersedia plus tampilan dari head unit atau layar infotainment yang canggih banget, keren banget untuk sebuah MPV di angka start from 243 jutaan. Sekarang gue akan ngebahas area kabin tengahnya. Poin pertama yang menjadi nilai plus dari Hyundai Stargazer adalah mobil ini cocok buat keluarga. Karena apa? Dapat kita nilai bersama-sama nih Sobat Kabaroto. Area kaki-kaki kita ini, area dari ruang kaki ini sangat lega banget nih Sobat Kabaroto. Udah gitu, Captain Seat-nya, nah, bisa diatur maju mundurin. Begitupun dengan yang kiri. Yap, tepat sekali. Selanjutnya yang menariknya adalah dari Hyundai Stargazer ini sudah Captain Seat nih Sobat Kabaroto. Coba kita cek dulu. Yap, dia sudah bisa di adjust walaupun dia belum model kunci ya, belum bisa di lock gitu Sobat Kabaroto. Cuma fitur keselamatan lainnya di sini adalah sudah ISOFIX nih Sobat Kabaroto, buat Sobat Kabaroto yang punya anak kecil dan membutuhkan pengait untuk tempat duduk anak Sobat Kabaroto. Jok atau Captain Seat-nya sudah ISOFIX. Dia kanan kiri sudah ISOFIX semuanya nih Sobat Kabaroto. Dan kalau misalkan buat keluarga, apalagi sih yang sekiranya diperluin? Tepat sekali, kenyamanan. Di sini
AC-nya kalau Sobat Kabaroto bisa lihat double blower dengan pengaturan model putar seperti ini yang pastinya sangat mudah dijangkau dan juga sangat simple tapi tetap manis nih Sobat Kabaroto tampilannya. Dan di situ juga kita bisa lihat nih ada juga untuk USB pengisian daya, ruang-ruang penyimpanan. Di sini ada pocket. Di sini juga ada pocket dan kalau ngomongin untuk kenyamanan keluarga, ini dia. Kalau Sobat Kabaroto sekiranya sebagai penumpang di Hyundai Stargazer, pasti meja ini sangat diperluin banget nih. Kesan elegan plus mewah terpancar melalui adanya captain seat plus adanya meja multifungsi kayak gini nih. Kalau Sobat Kabaroto dilanda deadline, sembari menggunakan Hyundai Stargazer, disupirin. Di sini bisa buat naruh laptop nih Sobat Kabaroto, walaupun bukan yang berukuran besar ya. Tapi kalau Sobat Kabaroto tiba-tiba lapar pengen makan dengan nyaman, ini juga bisa sangat membantu nih Sobat Kabaroto. Yes, ini nice banget dengan yang model simple kayak gini. Selain itu, gue akan ngebahas lagi yang namanya kenyamanan di area kabin tengah dari Hyundai Stargazer nih Sobat Kabaroto. Nah, di sisi kanan gue ini, di dekat trim-trim pintu ini, kita bisa lihat ada ruang penyimpanan dan di sini juga ada cup holdernya nih. Lebih tepatnya sih bottle holder ya Sobat Kabaroto, karena ini seperempat lebih besar dari cup holder. Plus ada rongga coak tambahan kayak gini, fungsinya untuk menaruh botol di kanan dan kiri juga. Plus di sini ada bottle holder lagi di bawah, kanan dan kiri semuanya ditaruh dengan seimbang. Oke, sekarang kita akan coba untuk tengok area paling belakangnya atau row ketiga dari sebuah MPV Hyundai Stargazer 1 ini. Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's go. Kita pantau area paling belakang ini Sobat Kabaroto. Yes, kali ini sekarang udah ada di row ketiga dari Hyundai Stargazer nih Sobat Kabaroto. Gue harus memberitahu Sobat Kabaroto bahwasannya ruang-ruang di sini di area row ketiga atau kabin paling belakang dari Hyundai Stargazer cukup lumayan tidak lebar ya Sobat Kabaroto. Karena apa? Dengan postur tubuh gue yang 180 up, Sobat Kabaroto bisa lihat di sini tidak ada satu kepal tangan gue atau sekitar 3 jari pun ini mepet banget Sobat Kabaroto. Jadi ruang kepala gue sama atap interiornya sangat mepet. Plus dari settingan captain seat terakhir gue duduk dan sekarang gue duduk di area paling belakang, ini sangat mentok Sobat Kabaroto. Jadi rongga untuk lutut dan juga kaki ini tidak luas di area paling belakang. Tapi semua itu dapat diampuni dengan adanya ruang-ruang penyimpanan yang sekiranya dapat membantu perjalanan jauh Sobat Kabaroto semua saat menjadi penumpang di Hyundai Stargazer. Apakah itu? Di sisi kanan dan kiri ada yang namanya cup holder plus ruang tambahan untuk ruang penyimpanan. Dan kalau Sobat Kabaroto ada di area row ketiga atau kabin paling belakang dari Hyundai Stargazer, Sobat Kabaroto tetap bisa mengisi daya dengan soket tambahan. Di sini 12 volt 180 watt. Dan tadi gue sudah hitung Sobat Kabaroto bahwasannya di sini ruang-ruang penyimpanan mulai dari cup holder hingga bottle holder di Hyundai Stargazer ini total ada 10. Kanan dan kiri di row ketiga ada 2, di row kedua ada total 4, di row paling utama total ada 4 juga Sobat Kabaroto. Ya, dan ini menarik banget, sangat cocok banget buat keluarga yang sekiranya butuh ruang-ruang penyimpanan. Pastinya Hyundai Stargazer bisa menjadi salah satu pilihan atau MPV yang dapat diandalkan dan juga bintang baru buat keluarga. Yes, Sobat Kabaroto, sekarang kita udah ada di area belakang dari Hyundai Stargazer. Tadi kita udah bahas masalah kenyamanan, keamanan, mulai dari Hyundai BlueLink hingga Hyundai Smart Sense. Sekarang gue akan bahas yang namanya keluarga pasti butuh area bagasi yang cukup luas ketika Sobat Kabaroto semua ingin berkendara menggunakan Hyundai Stargazer dan juga pergi berwisata bersama keluarga, pasti membutuhkan ruangan yang luas untuk mengangkut barang. Sekarang kita akan coba lihat area belakangnya. Nah, ini dia Sobat Kabaroto, ini dia tampilan bagasi dari Hyundai Stargazer Sobat Kabaroto. Yang menariknya adalah
Memang terlihat biasa saja pertamanya nih, tapi kalau misalkan jok row ketiga kita lipat, nah ini dia Sobat Kabaroto. Semakin luas untuk area bagasinya nih Sobat Kabaroto. Jadi kalau misalkan kita memang pergi dengan jumlah 4 orang aja termasuk pengendara, kita bisa gunakan row ketiga untuk dilipat 50-50 rata, bisa untuk mengangkut barang-barang atau muatan yang jauh lebih banyak untuk keperluan Sobat Kabaroto semuanya. Gua akan kasih tahu secara detail nih Sobat Kabaroto, sekiranya berapa literkah luas bagasi dari Hyundai Stargazer pada posisi saat jok di row ketiga itu dilipat maupun tidak dilipat. Jadi saat posisi tidak dilipat seperti awal tadi Sobat Kabaroto lihat di YouTube Sobat Kabaroto nih, itu adalah dapat menampung hingga 200 liter. Sedangkan kalau misalnya sudah dilipat 50 kayak gini dan juga udah full rata, itu bisa menampung hingga 585 liter. Tapi jangan sedih. Kita lihat lagi, di sini ada ruangan tersembunyi nih Sobat Kabaroto yang sekiranya dapat menyimpan barang-barang tambahan. Tapi kalau Sobat Kabaroto menganggap barang-barang itu penting dan juga jangan sampai terguncang. Nah, di sini nih ada sekitar 1, 2 sampai 3 bagian yang sekiranya ada sekatnya tuh Sobat Kabaroto. Jadi Sobat Kabaroto bisa menaruh barang-barang penting yang sekiranya masih muat di bawah bagasi dari Hyundai Stargazer. Nah, supaya kita bincang-bincang lebih detail dan juga Sobat Kabaroto bisa tahu informasi penting lainnya mengenai Hyundai Stargazer, sekarang gua akan nyamperin salah satu tim Hyundai yaitu Mas Hafiz. Penasaran? Let's go ikutin. Ya Sobat Kabaroto, senang sekali berjumpa lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel membahas seputar berita otomotif. Setelah tadi gue udah ubek-ubek nih Hyundai Stargazer, mulai dari eksterior sampai interior, sampai detail-detail area bagasinya, sampai juga tadi ruang-ruang penyimpanannya. Sekarang kita pengen ngobrol lebih detail lagi sama tim dari Hyundai. Di samping gue udah ada Mas Hafiz. Halo Mas Hafiz, sehat? Halo Mas Dion, sehat ya. Nah, sekarang gue mau sedikit tanya-tanya nih sama Mas Hafiz mengenai Hyundai Stargazer. Jadi gini Mas Hafiz, gue ingin bertanya, Gimana? kira-kira bisa Mas Hafiz sampaikan nggak ke Sobat Kabaroto bahwasannya Hyundai Stargazer ini tuh ada berapa tipe nih? Untuk Hyundai Stargazer sendiri, yang kita ada di Indonesia itu ada tipe aktif, tipe paling rendahnya, lalu ada tipe trend, dan juga style, dan juga tipe prime. Oke. Nah, tipe prime sendiri juga ada two-tone ya Mas, varian two-tone colornya. Yes. Oke. Jadi emang Hyundai Stargazer ini emang banyak opsinya juga ya? Wah, banyak banget Mas. Banyak banget. Nah, terus yang saya penasaran nih Mas Hafiz, bahwasannya tadi saat pertama kali saya masuk ke Hyundai Stargazer, yang cukup bikin takjub adalah dia udah captain seat. Nah, apakah betul. captain seatnya ini di semua tipe atau gimana? Untuk captain seat sendiri itu mulai di tipe trend. Tipe trend. Yes, betul. Untuk tipe trend sudah bisa ada captain seat. Itu untuk selisih harganya berbeda 1 juta saja Mas. Sudah bisa dapat yang tipe captain seat. Nah, berarti emang Hyundai Stargazer ini emang dipersiapkan untuk mobil keluarga yang pastinya nyaman juga dan emang eksklusif elegan juga Mas ya? Yes, buat bisnis juga oke. Ya, oke gitu ya, benar-benar. Yes, Tadi sempat gini juga Mas, waktu saya ngebahas eksterior, saya ngelihat bahwasannya kok saya ngerasanya aja nih ya, nggak tahu nih gimana ntar Hyundai Stargazer ini kok ground clearance-nya dibandingkan dengan pesaingnya atau yang sejenisnya itu sedikit lebih rendah. Ada alasan tersendiri nggak tuh? Nah, kalau untuk di ground clearance sendiri, karena kenapa bisa lebih rendah itu biasanya untuk bisa melekat lebih ke arah aspal Mas. Jadi untuk berbelok ataupun dalam kecepatan tinggi itu tidak limbung dan lebih stabil biasanya. Oh, berarti tujuannya adalah buat lebih stabil gitu Mas? Yes, buat kestabilan juga. Jadi kalau misalkan membelok, biasanya nggak limbung untuk ke kanan ke kiri gitu Mas. Oke, emang berarti sangat menarik banget nih Sobat Kabaroto. Selain bahwasannya Hyundai Stargazer ini bentuknya unik, fiturnya sudah cukup banyak, mulai dari fitur keselamatan juga sudah cukup banyak. Yang tadi gue udah mention, ada Hyundai Smart Sense dan juga Hyundai Blue Link. Selain itu, ternyata di sini kestabilan mobil ini juga dijaga banget nih dari pihak Hyundai. Betul. Dengan desain ground clearance-nya yang dibuat lebih rendah ya Mas. Yes, betul banget. Nah, terus ada juga nih Mas pertanyaan dari saya sendiri mengenai tadi di area pintu nih, kalau misalkan saya lihat nih, di sini seperti ada sedikit panel tambahan, itu apakah fungsinya tuh Mas? Itu buat kekedapan dalam kabin Mas Dion. Jadi kalau misalkan kita nutup pun jadi langsung kedap jadi suasananya. Jadi lebih enak
dan iya, suara-suara dari luar pun tidak masuk ke dalamnya. Betul. Berarti emang Hyundai Stargazer ini cocok banget nih Sobat Kabaroto buat keluarga maupun buat bisnis juga oke Mas ya. Yes, betul. Apalagi yang tipe Captain Seat ini nih. Nah iya, Captain Seat emang cocok banget. Ini kelihatan eksklusif dan elegan banget. Dengan ditambahnya tadi kekedapan kabinnya dijaga banget ya. Betul Mas. Terus kira-kira nih Mas, Hyundai Stargazer ini bisa dijelaskan nggak mengenai mesinnya gimana tuh? Untuk mesin sendiri kita ada di 1500 cc Mas. Itu mesinnya hampir mirip dengan kereta juga. Jadi untuk segi performance segala macam itu mirip dengan kereta sih Mas. Jadi untuk Hyundai kereta sendiri yang harganya sudah 300 ke atas atau mungkin sampai paling tingginya itu ada di 400 atau lebih, itu mesinnya sama dengan yang di Hyundai Stargazer. Berarti performa maksimal dari Hyundai kereta sendiri bisa dirasakan kalau kita naik Hyundai Stargazer ini ya? Yes, betul. Dan yang menariknya juga nih Sobat Kabaroto, selain fitur-fitur yang ada di dalam dari Hyundai Stargazer ini, ternyata tadi tampilan head unitnya atau layar infotainmentnya ini juga keren banget. Mas, bisa sedikit dijelaskan nggak nih fitur yang udah ada di dari layar infotainment ini apa? Kalau untuk fitur yang ada di layar infotainment ini, itu juga sama Mas dengan fitur-fitur yang ada di Hyundai Creta, Hyundai Santa Fe. Itu untuk fiturnya sendiri itu udah support Apple CarPlay, Android Auto, terus juga ada kiblatnya juga kalau nggak salah di situ bisa iya benar. Jadi tadi saya lihat tuh ada kiblatnya juga. Kubah masjid ya. Yes, betul. Ada pengaturan audio juga bisa disetting di situ untuk treble, bass segala macam itu bisa disetting di situ. Dan untuk head unit seperti ini atau layar infotainment seperti ini udah dari tipe yang paling rendah. Yes, cuman untuk yang tipe paling rendah mungkin agak sedikit kecil untuk ininya. Iya. Ukurannya sedikit lebih kecil ya. Yes. Cukup menarik banget nih Sobat Kabaroto, bahwasannya Hyundai sudah menciptakan yang namanya sebuah MPV keren bernama Hyundai Stargazer, dan juga banyak pilihannya Mas ya. Yes, betul Tadi banget. udah ada beberapa tipenya, start dari 243.300.000 Mas ya. Yes, betul, untuk yang paling tipe aktif, untuk yang paling rendahnya. Dan untuk paling tinggi kita ada di 309 juta sih. Nah, itu menarik banget nih Sobat Kabaroto. Jadi ternyata persaingan pasar otomotif khususnya di golongan MPV ini semakin menarik dan semakin berwarna dengan hadirnya Hyundai Stargazer. Yes, betul banget. Nah, saya juga mau nanya nih buat Mas Hafiz juga, kira-kira kalau misalkan buat Sobat Kabaroto ada yang mau tanya-tanya atau melakukan pemesanan terhadap Hyundai Stargazer ini, bisa langsung kontak siapa nih Mas? Boleh kontak saya juga bisa. Saya ada di Hyundai Simpruk, Jakarta. Itu nomornya mungkin ada di Mas Dion. Nih nomor ntar ada tertera di bawah sini ya. Buat yang tertarik atau pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai Hyundai Stargazer, itu ntar bisa hubungin Mas Hafiz di Hyundai Simpruk nih. Siap. Terima kasih buat Mas Hafiz. Terima kasih Mas Dion. Sukses juga buat Hyundai. Nah, buat Sobat Kabaroto, jangan lupa pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Gua dan Mas Hafiz pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. So, gimana Sob? Jadi kita udah ngebahas mengenai impresi untuk tampilan dari Hyundai Stargazer dengan tipe tertinggi yaitu tipe Prime. Jadi dapat kita bahas bahwasannya tadi Hyundai Stargazer ini nilai jual paling kerennya adalah dia sudah Captain Seat nih Sobat Kabaroto, dengan mesin 1497 cc yang pastinya ini juga mesinnya sama dengan Hyundai Creta. Ini pasti bisa menunjang keperluan Sobat Kabaroto bersama keluarga tercinta. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe, dan plus jangan lupa juga main di website resmi Kabaroto di www.kabaroto.com untuk dapat informasi terbaru mengenai berita otomotif di luar negeri maupun di Indonesia. Gue Dion pamit undur diri, sampai ketemu di review-review mobil selanjutnya. Bye-bye.